Selamat malam. Nah, ini saya mau mencontohkan fungsi MA510 sebagai basic BBMA, yang mana apabila MA keluar dari Bollinger Band, maknanya adalah ekstrim sebagai signal awal. Nah, kenapa? Karena tidak semestinya MA5 keluar dari Bollinger Band. Maka ini yang menjadi basic utama BBMA. MA keluar dari Bollinger Band akan memberikan signal ekstrim. Maknanya signal awal perjalanan akan diberhentikan. Nah, ini yang wajib didetailkan satu persatu. Sebesar apa, kukuhnya seperti apa, ini wajib dipahami. Kemarin saya memberikan contoh double ekstrim ya. Ekstrim, double ekstrim, maknanya di H4 adalah MHV. Nah, boleh dicek, misalkan ini dikasih blok terlebih dahulu, kita cek ulang ya, agar ini mudah dan cepat dipahami. Nah, ini bisa diberikan seperti ini dari shadow atas sampai ke body. Nah, ini yang terjadi di H4 adalah MHV, maka terjadi penurunan sampai ke area MA5, ataupun bisa dikatakan jika entry di atas sudah take profit. Selanjutnya balik lagi ke H1. Nah, pada video-video yang lalu saya pernah mengatakan bahwa apabila ada double ekstrim kembali retest ke atas, maka tunggu ekstrim ketiga, boleh di entry. Nah, ini terjadi seperti ini, sama berlaku di H4 nya akan mematikan pergerakan H4. Nah, karena apa? Shadow tertinggi pada H1 tidak mampu di breakout ya. Shadow yang sini tidak mampu di breakout body, maknanya di H4 tetap menjadi MHV. Nah, ini yang wajib didetailkan ya. Ketika candle tidak mampu breakout MA5, top BB masih berlaku MHV. Ini salah satu ciri-ciri MHV dan ekstrim yang wajib didetailkan. Ini untuk contoh sementara cukup dua ini dulu biar videonya nggak panjang, nanti akan berlanjut ke reentry yang kukuh seperti apa, TPW seperti apa. Jadi ini contoh apabila menemukan double ekstrim, maka tinggal menunggu triple ekstrim. Apabila terjadi triple ekstrim, boleh di entry. Contoh di sini. Nah, ini yang saya bilang kemarin, yang namanya reversal retest itu tidak harus satu candle, bisa berlaku 3 candle ya. Ini satu candle tapi di retest 3 candle. Nah, di pertemuan volume tertinggi bertemu dengan MA5. Nah, ini kukuh untuk entry sell. Nah, selanjutnya terjadi candlestick arah kukuh sell, maka yang ditunggu adalah reentry-nya karena di H4 MHV. Contoh dipindah ke time frame kecil M15, pastinya entry ini ya. Nah, di sini. Nah, dia membuat ekstrim pada M15. Ya. Di sini membuat ekstrim. Selanjutnya dari ekstrim TPW lanjut membuat MHV langsung tembus ke momentum, maknanya tidak perlu take profit, tunggu minimal ada reentry. Jadi ini naik retest, tinggal entry ke bawah lagi. Ini yang bisa didetailkan satu persatu. Entry tidak perlu buru-buru. Contoh mau melihat yang di H4. Nah, di H4 sini nih MHV ini kan entry-nya swing ini bisa jauh. Contoh H4 menggunakan teknik reentry H4 minimal 3 candle, contoh ya. Reentry-nya H4 momentum dari sana naik 3 candle, retest 3 candle contoh ya. Ini entry di sini
sudah take profit. Ini take profit terdekat itu di sini ya, MA5 10 sampai mid BB ini take profit dari sini terdekatnya. Apabila entry 2 layar 3 layar itu boleh ditutup sebagian, sisanya boleh di break even ya. Nah, jika mengacu pada time frame-nya daily di sini, ini akan sama minimal untuk re-entry-nya daily itu 3 candle seperti itu. Entry nggak perlu buru-buru ya. Ini misalkan kita entry buy di sini, ini kan zonanya mahi ya, area high. Kita sangat riskan juga entry buy di sini ya, kecuali entry-nya di MA5 10-nya low ya. Di sini boleh diberi mapping contoh. Ini penurunan kan targetnya ke sini ya. Kayak MA5 10 low sini. Ini yang menjadi target. Nah, ini akan mengikuti jam-jam close-nya candle ya, diperkecil di H4. Nah, di H4 sini apabila ingin melakukan entry buy pastinya wajib menunggu ekstrim atau MHV. Ini yang H4. Nah, selanjutnya apabila beri mapping yang di H4, maka di H1 wajib menunggu ekstrim. Nah, ini coba di mapping di sini. Ini H4 H4 ini nantinya di H1 wajib menunggu terjadinya ekstrim gitu. Nah, di sini apabila ekstrim boleh di entry gitu. Nah, ini tingkat-tingkat kehati-hatian ataupun kita bisa membaca potensi apa yang akan terjadi apabila ada triple ekstrim. Ada double ekstrim, maka tunggu ekstrim ketiga kali baru di entry. Ini kalau dilihat di time frame kecil akan sangat nampak ya, M15. Nah, ini ada momentum sell, maknanya yang ditunggu adalah re-entry-nya kan. Nah, contoh di M5 sudah sampai mana, ini bisa dikontrol. Nah, seperti ini. Ini target tertingginya ya di MA50 sampai top BB gitu. Ini contoh-contoh yang bisa di backtest sama teman-teman, yang mana apabila terjadi triple ekstrim itu akan seperti apa. Butuh waktu untuk dipelajari secara berkala, bener enggak teknik ini bisa digunakan gitu ya. Ketika ekstrim pada H1 tinggal ngecek H4 nya masih berlaku MHV atau enggak, tinggal pindah ke time frame kecil, adakah ekstrim-ekstrim di time frame kecil. Contoh M15 ada ekstrim, ada enggak ekstrim di M30. Ini tingkat kehati-hatian ya, mencari dengan multi time frame. Nah, di M30 ada ekstrim ya, double ekstrim. Ini mematikan pergerakan di time frame atasnya gitu. Jadi ke atas ini ekstrim akan bertemu dengan ekstrim. Nah, ini M30 nya ekstrim kan, di H1 nya nggak nampak ekstrim, tapi di M30 nya ada ekstrim buy. Ekstrim buy wajib take profit di MA5 10 sampai mid BB. Nah, ini wajib ya, wajib diambil ya, karena masih bisa berpotensi mengambil ke bawah untuk menjadi MHV, ngambil di time frame atasnya. Nah, ini yang wajib didetailkan perlahan-lahan. Maka ini saya contohkan untuk dua saja fungsinya. Jadi kalau ada ekstrim, MA keluar dari Bollinger Band. Nah, entry kukuhnya apabila tidak mampu melewati volume tertinggi ini dan bertemu dengan MA5, ini arah kukuh bisa di entry sell gitu. Ini dua ini cukup untuk entry. Apabila yang MHV, ini salah satu ciri-ciri MHV, yang mana MA510 top BB tidak lagi mampu di breakout. Ini ciri-ciri MHV, ekstrim MHV, entry saat pertemuan volume tertinggi bertemu MA5. Ini meliputi contoh yang saya buat ini. Jadi nanti tinggal di note buat teman-teman dan rekan-rekan bisa dipelajari secara berkala. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk dipelajari secara mudah. Terima kasih.